Halo, perkenalkan nama saya Wisnu Setiawan dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kinetik gas. Selamat menonton. Kinetik gas. Pengertian teori kinetik gas. Teori kinetik gas menjelaskan bahwa setiap zat terdiri dari atom ataupun molekul. Kemudian atom dan juga molekul tersebut bergerak secara terus-menerus secara tidak beraturan. Teori kinetik gas adalah teori pertama yang menjelaskan tentang tekanan gas berdasarkan konsep tumbukan molekul, bukan berdasar pada gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain, di mana teori yang satu ini menjelaskan tentang bagaimana ukuran molekul dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul dalam satu gas. Di dalam teori kinetik gas juga mempunyai beberapa asumsi atau postulat yang akan kita bahas di bawah ini. Postulat teori kinetik gas. Agar teori kinetik gas ini bisa menjelaskan alasan reaksi gas, maka kita membutuhkan beberapa asumsi ataupun postulat yang mendukung properti gas tersebut. Antara lain, 1. Gas akan tersusun dari banyak partikel kecil. 2. Jumlah molekul yang sangat banyak tersebut menjadikan pelakukan statistik dapat diterapkan. Yang ketiga, molekul akan bergerak dengan acak dan konstan, di mana partikel tersebut bergerak secara cepat, konstan, dan acak, sehingga nantinya akan saling bertabrakan dengan dinding. Yang keempat, tumbukan partikel terhadap dinding ini bersifat lenting sempurna. 5. Interaksi molekul dapat tidak dianggap. Yang keenam, volume molekul gas ini bisa diabaikan bila dibandingkan dengan volume wadahnya. Yang ketujuh, suhu dari sistem ini merupakan salah satu yang menyebabkan pengaruh energi kinetik partikel gas. Yang kedelapan, efek-efek mekanika kuantum bisa diabaikan. Yang kesembilan, waktu terjadinya tumbukan dapat diabaikan karena nilainya berbanding lurus dengan waktu tumbukan. Yang kesepuluh, waktu berbanding terbalik terhadap persamaan gerak molekul. Pengertian gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Adapun sifat-sifat gas ideal adalah sebagai berikut. 1. Partikelnya berjumlah banyak. 2. Tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Yang ketiga, jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Yang keenam, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Yang ketujuh, berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang kedelapan, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Persamaan keadaan gas ideal. Di ruangan tertutup, keadaan sebuah gas ideal akan dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan juga jumlah molekul gas. Ternyata, terdapat beberapa hukum yang menjelaskan mengenai keterkaitan antara keempat besaran tersebut. Antara lain, 1. Hukum Boyle, 2. Hukum Charles, 3. Hukum Gay-Lussac, 4. Hukum Boyle-Gay-Lussac. Baik, kita memasuki yang pertama, yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, yakni Robert Boyle. Adapun pernyataan hukum Boyle ini, yaitu jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Istilah lainnya dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara tekanan dan juga volume suatu gas pada suhu tertentu, yakni tetap atau isotermal. Secara matematis, berikut adalah rumus hukum Boyle. PV sama dengan konstan, atau P1V1 sama dengan P2V2. Keterangannya, P1 sama dengan tekanan gas pada keadaan 1 atau N per M kuadrat. V1 adalah volume gas pada keadaan 1 atau M pangkat 3. P2 adalah tekanan gas pada keadaan 2 atau M per M kuadrat. V2 volume gas pada keadaan 2 atau M pangkat 3. Contoh hukum
Boyle dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pernapasan. Selama respirasi, paru-paru kita memanfaatkan hukum Boyle saat menghirup. Paru-paru dipenuhi udara. Oleh karena itu, mereka berkembang. Volume meningkat karenanya, level tekanan turun. Demikian pula, ketika paru-paru mengeluarkan udara, paru-paru mengecil. Oleh karena itu, volume berkurang dan tekanan meningkat. Perubahan tekanan dan volume bersifat sesaat dan berkala. Hukum Charles. Apabila hukum Boyle membahas mengenai pengaruh tekanan dan juga volume pada suhu tetap, maka tidak demikian dengan hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles. Ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Adapun istilah lain dari hukum Charles ini, yaitu hasil bagi antara volume dan juga suhu pada tekanan tetap atau isobar, akan bernilai tetap. Secara matematis, berikut ada rumus hukum Charles. V per T sama dengan konstan, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Keterangannya, T1 sama dengan suhu gas pada keadaan 1 atau K. V1 sama dengan volume gas pada keadaan 1 atau M pangkat 3. T2 adalah suhu gas pada keadaan 2 atau K. V2 adalah volume gas pada keadaan 2 atau M pangkat 3. Contoh hukum Charles dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bola pingpong. Jika kita sering bermain pingpong, kemungkinan besar kita akan mungkin sering menemukan bola pingpong yang penyok. Bagaimana mengatasi situasi seperti itu? Kita mungkin telah membiarkan bola pingpong mengapung di atas air hangat selama beberapa waktu. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa kita melakukannya? Saat kita membiarkan bola pingpong tersebut mengapung di atas air panas, suhu udara di dalam bola juga meningkat, yang selanjutnya menyebabkan peningkatan volume gas. Karena itu, bentuk bola dapat dikembalikan semula. Hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia yang berasal dari Prancis, yakni Joseph Louis Gay-Lussac, di tahun 1802. Adapun pernyataan dari hukum Gay-Lussac ini, yaitu jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Itu artinya proses berlangsung dalam kondisi isokorik atau volume tetap. Secara matematis, berikut ini adalah rumus hukum Gay-Lussac. P per T sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Keterangannya, P1 sama dengan tekanan gas pada keadaan 1, atau M per M kuadrat. T1 sama dengan suhu gas pada keadaan 1, atau K. P2, tekanan gas pada keadaan 2, atau M per M kuadrat. T2, suhu gas pada keadaan 2 atau K. Contoh hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari yaitu air mendidih. Pemanas air atau water heater memiliki cara kerja yang mirip dengan panci presto, di mana air dingin di dalam tangki air akan dipanaskan oleh elemen pemanas yang terpasang pada bagian atas dan bawah tangki air. Air panas yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui nozzle outlet, sehingga kamu bisa menggunakan air panas tersebut. Namun, ketika sistem dan katup pelepas tekanan di pemanas air tidak berfungsi, uap yang dihasilkan terus-menerus dapat merusak pemanas. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac, di mana kenaikan suhu pada pemanas air akan menyebabkan tekanan meningkat. Jika tekanannya meningkat ini sudah melebihi batas toleransi, maka dapat menyebabkan pemanas air yang kamu gunakan meledak. Hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac merupakan hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Secara matematis, berikut ada rumus hukum Boyle-Gay-Lussac. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Keterangannya, P1 sama dengan tekanan gas pada keadaan 1 atau N per M kuadrat.
V1 volume gas pada keadaan 1 atau M/3. T1 suhu gas pada keadaan 1 atau K. P2 adalah tekanan gas pada keadaan 2 atau M per M kuadrat. T2 suhu gas pada keadaan 2 atau K. V2 volume gas pada keadaan 2 atau M/3. Tekanan gas ideal. Keberadaan gas di ruang tertutup bisa mengakibatkan adanya tekanan. Tekanan tersebut disebabkan oleh adanya tumbukan antara partikel gas dan dinding tempat gas berada. Besarnya tekanan gas di ruang tertutup dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 1/3 M dikali V, atau kecepatan rata-rata partikel gas, per V, sama dengan 2/3 N per V EK, atau energi kinetik rata-rata partikel gas. Keterangannya, P sama dengan tekanan gas, atau M per M kuadrat. V sama dengan volume gas, atau M/3. M adalah massa partikel gas, atau kilogram. N sama dengan jumlah partikel gas. Energi kinetik gas ideal. Energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Secara matematis, energi kinetik gas ideal dirumuskan sebagai berikut. EK, atau energi kinetik rata-rata partikel gas, sama dengan 3/2 kT, sama dengan 3/2 NKT, sama dengan 3/2 nRT. Keterangannya, K sama dengan konstanta Boltzmann, atau 1,38 dikali 10⁻⁻²3 JK. T sama dengan suhu gas atau K. N sama dengan jumlah partikel gas. N sama dengan jumlah mol gas. Dan R adalah tetapan gas ideal atau 8,314 J per mol dikali K. Contoh soal 1, tentukan volume 5 mol gas pada suhu dan tekanan standar 0 derajat Celcius dan 1 atm. Penyelesaiannya diketahui T sama dengan 0 ditambah 273 sama dengan 273 K, N sama dengan 5 mol, R sama dengan 8,314 J per mol dikali K. P sama dengan 1 atm, sama dengan 1,01 dikali 105 N per M kuadrat. Ditanya V. Jawab. PV sama dengan nRT. V sama dengan nRT per P. V sama dengan M dikali 8,314 dikali 273 per 1,01 dikali 10⁻⁵. Hasilnya, V sama dengan 0,112 M/3. Contoh soal yang kedua, suatu gas monoatomik memiliki energi dalam 6 kJ dan berada pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukan banyaknya mol gas tersebut. Penyelesaian diketahui U sama dengan 6 kJ, sama dengan 6000 Joule. R sama dengan 8,314 J per mol dikali K. T sama dengan 273 ditambah 273 sama dengan 300 K. Ditanya N. Jawab. U sama dengan 3/2 nRT. N sama dengan 2U per 3 RT. N sama dengan 2 dikali 6000 per 3 kali 8,314 dikali 300. Hasilnya N sama dengan 1,6 mol. Kesimpulannya, teori kinetik gas menyajikan konsep bahwa gas terdiri dari partikel-partikel yang bergerak secara acak dan terus-menerus di dalam ruangan yang luas. Gerakan ini disertai dengan sejumlah sifat dasar, termasuk distribusi kecepatan partikel yang acak, volume partikel gas yang relatif kecil dibandingkan dengan volume total gas, serta interaksi antar partikel yang minimal. Energi kinetik rata-rata partikel gas berkaitan dengan suhu gas, dan teori ini mencakup konsep gas ideal. Untuk mempermudah permodelan dan analisis, teori kinetik gas memiliki keterbatasan dalam menjelaskan gas dalam kondisi tertentu, seperti pada tekanan tinggi atau suhu rendah,
Dengan demikian, teori kinetik gas memberikan landasan penting dalam memahami sifat-sifat dasar gas dan menjadi alat penting dalam fisika dan kimia. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.